Provinsi Bengkulu sangat kaya dengan wisata alam yang begitu sangat indah. Nah sob, salah satunya wisata indah itu adalah Danau Tes. Danau Tes adalah sebuah danau terbesar di Provinsi Bengkulu yang terbentang antara dua buah dusun adat suku Rejang, yaitu Dusun Adat Kutai Donok atau Desa Tengah dan Dusun Adat Tes. Danau Tes memiliki luas sekitar 5 km, panjang 5 km dan lebar sekitar 1 km, serta berada pada 500 mdpl dengan kedalaman rata-rata 10 meter dan maksimal 56 meter. Danau ini terletak di Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, dan berada di lereng pegunungan Bukit Barisan dengan ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Selain itu sob, Danau Tes memiliki banyak cerita rakyat berbentuk legenda, mitos, kepercayaan, dan tambuh. Ada mitos bahwa di Danau Tes ditungguin ular berkepala 7. Konon kabarnya siapapun yang bertemu dan melihat ular tersebut akan menemui ajal seketika. Ada juga cerita rakyat mengenai ular berkepala 7 di Danau Tes. Alkisah sob, di sebuah pulau di Bengkulu, Sumatera Selatan berdirilah sebuah kerajaan yang dikenal dengan nama Kutai Rukam dan dipimpin oleh seorang raja bernama Raja Bikau Bermano. Sang raja mempunyai 8 orang putra. Pada suatu waktu sang raja melaksanakan upacara perkawinan untuk putranya yang bernama Gajah Meram. Sang putra menikahi seorang putri, Putri Jinggai yang berasal dari kerajaan Sukanegeri. Mulanya sob, upacara pernikahan tersebut berlangsung lancar dan meriah. Namun ketika Gajah Meram dan Putri Jinggai melaksanakan upacara prosesi mandi bersama di tempat pemandian suci, yaitu pemandian akad yang berada tepat di tepi Danau Tes, tiba-tiba kedua mempelai menghilang dan tidak ada seorang pun yang tahu di mana keberadaan mereka pada saat itu. Hal itu terdengar hingga ke istana, di mana raja dan sang permaisuri tinggal. Mereka pun merasa cemas dikarenakan sang putra beserta calon istrinya belum kembali ke istana sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Oleh karena rasa khawatir yang semakin menjadi-jadi, sang raja pun memerintahkan beberapa orang hulu balang untuk mencari dua mempelai tersebut. Alangkah terkejutnya para hulu balang saat mengetahui bahwa Gajah Meram dan Putri Jinggai tidak ada di tempat prosesi pemandian tersebut. Dan setelah mencari selama beberapa waktu di tepi Danau Tes, mereka pun kembali ke istana dan melapor kalau mereka tidak menemukan keberadaan Gajah Meram dan Putri Jinggai. Suatu hari sang raja meminta bendahara istana untuk mengumpulkan seluruh hulu balang dan kerabat istana. Tak berapa lama kemudian seluruh hulu balang dan kerabat istana berkumpul di ruang sidang istana. Tanpa menunggu lebih lama, sang raja langsung memberikan pertanyaan. "Wahai rakyatku, apakah ada di antara kalian yang mengetahui keberadaan putra dan menantuku?" tanya Raja Bikau Bermano. Tak ada seorang pun yang menjawab pertanyaan tersebut. Suasana di ruang sidang tersebut terasa begitu hening. Di tengah keheningan mendadak seorang tuntuai atau orang tua kerabat Putri Jinggai dari kerajaan Sukanegeri yang hadir mulai angkat bicara. "Hormat hamba Baginda, jika diizinkan hamba ingin menyampaikan sesuatu." "Apakah yang ingin kau sampaikan, tuntuai? Apa kau mengetahui keberadaan Gajah Meram dan Putri Jinggai?" tanya Raja Bikau Bermano penasaran. "Ampun Baginda, menurut dugaan hamba, putra mahkota dan Putri Jinggai telah diculik oleh Raja Ular yang bertahta di bawah Danau Tes," jawab tuntuai masih dengan penuh rasa hormat. Raja Ular tersebut dikenal sangat sakti tapi licik, kejam, dan suka mengganggu siapapun yang sedang mandi di Danau Tes. "Kalau begitu, kita tak boleh larut dalam kesedihan ini. Kita harus segera menyelamatkan putra dan menantuku saat ini juga," ujar sang raja. "Namun apa yang harus kita lakukan untuk bisa menyelamatkan mereka, Baginda?" tanya salah satu hulu balang. Pertanyaan itu langsung membuat sang raja kembali terdiam. Tentunya ia ingin segera menyelamatkan putra dan menantunya. Namun sob, sayangnya ia tak mengetahui apa yang harus ia lakukan untuk menyelamatkan mereka dari Raja Ular yang berada di Batu Kuning. "Ampun ayahanda," ucap Gajah Merik, putra bungsu sang raja. "Ada apa putraku?" tanya sang raja. "Izinkanlah hamba pergi ke Batu Kuning untuk membebaskan abang dan istrinya," ucap Gajah Merik pada ayahandanya. Permintaan itu tentu saja membuat sang raja dan siapapun yang hadir di ruang sidang tersebut terkejut.
khususnya karena sang putra membebaskan abang dan istrinya, ucap Gajah Merik pada ayahandanya. Permintaan itu tentu saja membuat sang raja dan siapapun yang hadir di ruang sidang tersebut terkejut, khususnya karena sang putra mahkota bungsu masih berusia 13 tahun. Siapa sangka rupanya di balik sosok yang masih muda itu tersimpan keberanian yang sangat besar. "Apakah kau yakin bisa melawan sang Raja Ular?" tanya sang ayah. "Sanggup ayahanda," jawab Gajah Merik dengan penuh keyakinan. "Kira-kira apa rencanamu putraku? Apa yang akan kau lakukan untuk bisa melawan sang Raja Ular?" Raja Bikau Bermano masih meragukan kemampuan putra bungsunya itu. "Ampun ayahanda, sebenarnya sejak berusia 10 tahun, hampir setiap malam Ananda selalu bermimpi didatangi seorang kakek yang mengajarkan ilmu kesaktian pada Ananda," ucap Gajah Merik. Mendengar cerita itu Sob, Raja Bikau Bermano langsung tersenyum. Ia tak menduga kalau putra bungsunya memiliki sifat yang rendah hati. Meskipun Gajah Merik memiliki ilmu yang tinggi, tapi tak sekalipun ia memamerkannya pada orang lain, bahkan keluarganya sekalipun. "Baiklah, kalau begitu kau kuizinkan untuk pergi ke Danau Tes demi membebaskan abangmu dan istrinya. Namun sebelum berangkat ke sana, pastikan kau bertapa di Bandar Agung terlebih dahulu untuk mendapatkan senjata pusaka yang bisa membantumu," perintah sang raja yang langsung disetujui oleh Gajah Merik. Sesuai janjinya kepada sang ayahanda, keesokan harinya Gajah Merik berangkat ke Bandar Agung yang terletak di antara desa Merambung dan Batu Kuning untuk bertapa. Selama 7 hari dan 7 malam, Gajah Merik berkonsentrasi penuh untuk bertapa. Ia bahkan tak makan dan tak minum. Setelah proses pertapaan itu selesai Sob, Gajah Merik menemukan pusaka berupa sebilah keris dan sehelai selendang di dekatnya. Keris pusaka itu bisa membuatnya berjalan di dalam air tanpa harus menyelam, apalagi sampai tenggelam. Sementara selendangnya bisa berubah wujud menjadi pedang sakti. Ia pun membawa kedua pusaka tersebut kembali ke istana. Namun di tengah perjalanan, ia melihat beberapa prajurit istana tengah menjaga perbatasan antara kerajaan Kutai Rukam dan Sukanegeri. Saat itu, Gajah Merik sedang tak ingin terlihat oleh para prajurit. Oleh karenanya, ia langsung terjun ke dalam sungai air ketahun menuju Danau Tes sembari berpegangan erat pada pusakanya. Benar saja, ia bisa berjalan normal seperti di daratan dan tubuhnya sedikit pun tak tersentuh air. Sesampainya di Danau Tes, Gajah Merik sempat berniat untuk kembali ke istana dahulu. Namun tak lama kemudian ia berubah pikiran dan memilih untuk langsung mencari sang Raja Ular. Gajah Merik pun menyelam ke dasar Danau Tes. Di dalam danau tersebut Sob, Gajah Merik berhasil menemukan gua tempat persembunyian sang Raja Ular. Tanpa berpikir panjang, ia langsung mendekati gapura yang ada di depan gua yang paling besar, kemudian masuk ke dalam guanya. Ketika baru saja akan masuk ke dalam gua, tiba-tiba 2 ekor ular yang berukuran sangat besar menghadangnya dan tidak diizinkan masuk. Meskipun begitu Sob, Gajah Merik tak mau kalah. Setelahnya terjadilah perkelahian sengit yang tak bisa dihindari. Awalnya, kedua ular tersebut bisa melakukan perlawanan pada Gajah Merik. Namun berkat bantuan pusaka sakti, akhirnya kedua ular tersebut bisa dikalahkan dengan mudah. Setelah berhasil mengalahkan 2 ular penjaga itu, Gajah Merik melanjutkan penelusurannya ke dalam lorong gua. Setelah melewati sebuah pintu, sekali lagi ia dihadang 2 ekor ular yang berukuran sangat besar. Untungnya sama seperti sebelumnya, ia berhasil memenangkan perkelahian itu. Proses tersebut terjadi berulang-ulang kali. Pada setiap pintu yang dilewati, ia harus mengalahkan 2 ekor ular penjaga yang berukuran besar. Hingga akhirnya ia sampai ke pintu ke-7. Tak lama kemudian Sob, dari dalam ruangan terakhir keluarlah kepulan asap yang diikuti dengan suara desisan panjang. Kepulan asap tersebut lama-kelamaan berubah menjadi seekor ular raksasa yang ukurannya jauh lebih besar dibandingkan lawan-lawan Gajah Merik sebelumnya. Tak hanya itu, ularnya juga terlihat memiliki 7 kepala. Hebat sekali kau manusia. Tak ada seorang pun yang berhasil memasuki istanaku sebelumnya. Apalagi kau masih begitu muda. Sekarang sebutkan siapa kau dan apa maksud dari kedatanganmu, tanya salah satu dari kepala sang raja. Aku adalah Gajah Merik, putra Raja Bikau Bermano yang berasal dari kerajaan Kutai Rukam. Jawab Gajah Merik masih tegas. Lepaskan abangku dan istrinya.